Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita masih bergabung bersama Pak Alfonsus, Pak Edi dan juga Pak Roy. Saya sebelum kita membahas terkait dengan tadi mempertahankan konsumsi, saya kembali ke Pak Alfonsus tadi mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Edi di awal terkait dengan stimulus usaha. Ini ada sekitar 53,37 triliun rupiah ya, kalau koreksi bila saya salah. Nah ini salah satu masalahnya yang kenapa ini dirasakan realisasinya belum terasa karena memang sosialisasinya tidak sampai seperti itu. Apakah benar Pak Alfonso seperti itu atau benarkah bahwa minat pengusaha tidak banyak atau tidak tertarik dengan hal ini? Seperti apa Pak? Ya, yang Pak Edi sampaikan adalah kami sudah mengetahui itu relaksasi atas berbagai pajak-pajak tersebut. Jadi itu kami sudah paham semua. Yang jadi masalah adalah itu memang tidak diperuntukkan ataupun tidak efektif untuk pusat perbelanjaan. Karena di pusat perbelanjaan itu pajak-pajaknya adalah bersifat final. Jadi tadi seperti Pak Edi sampaikan adalah misalkan percepatan restitusi. Nah, kami tidak bisa restitusi karena kami sifatnya adalah final. Jadi memang relaksasi yang diberikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu itu tidak efektif untuk pusat perbelanjaan. Itu masalahnya. Ya. Tetapi kami sepenuhnya sudah paham. Itu pajak-pajak tersebut kami sudah paham. Oke. Jadi apa yang diharapkan tentunya? Bagaimana tentunya yang harus dilakukan agar tidak terjadi potensi PHK yang semakin besar dan tentunya kita harapkan tadi ya, bagaimana kembali mempertahankan konsumsi ini? Ya, jadi sebetulnya kan sekarang oke lah kita sama-sama mengatasi masalah kasus positif ini yang terus meningkat. Saya pikir itu kita harus kerjasama semua dengan penegakan protokol harus segera ditegakkan benar-benar disiplin ketat tegas itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, namun tentunya ini kan memerlukan waktu sampai jumlah kasus positif juga turun. Nah, untuk mempertahankan hidup ataupun mempertahankan perusahaan-perusahaan ini agar bisa tetap bisa beroperasi, tentunya tadi kami ngajukan permohonan ataupun relaksasi atas pembebasan pajak-pajak yang langsung efektif terhadap pusat perbelanjaan. Gitu. Jadi sekarang ini kami mintanya adalah yang betul-betul langsung bisa efektif dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Kemudian contoh tadi misalkan pembebasan PBB. Itu betul-betul langsung kami bisa manfaatkan. Jadi kami bisa mencegah defisit, bisa mengatur cash flow untuk bisa membiayai operasi sehari-hari. Ini kan langsung terkena dampak langsung buat kami. Contoh lagi misalkan tadi subsidi gaji. Jadi kami bisa mendapatkan dana untuk mempertahankan operasi. Jadi semua yang kami minta adalah yang sifatnya bisa langsung dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak bisa berlama-lama lagi, kondisinya sudah betul-betul sangat terpuruk. Jadi kalau sudah bisa dibilang itu sudah ada mau dekat hidung gitu loh. Jadi semua yang diberikan itu, relaksasi yang diberikan itu sifatnya harus bersifat langsung, direct yang bisa dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Kalau dulu misalkan diberikan kemudahan PPh ditanggung oleh pemerintah, ataupun kemudian pegawai diberikan tambahan, itu kan gaji tambahan, itu kan tidak langsung berdampak terhadap pusat perbelanjaan. Nah yang diperlukan sekarang adalah relaksasi, stimulus ataupun apapun itu namanya, subsidi yang langsung bisa dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Berarti itu yang sekarang ya. Oke, Pak Alfonsus, berarti benar bahwa tidak menutup kemungkinan apabila memang tidak diberikan bantuan stimulus ini, maka tadi ya akan semakin membesarnya potensi PHK, ini tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi? Kita bayangkan saja, dari bulan Maret itu sudah defisit. Begitu pemerintah, Presiden Jokowi tanggal 2, saya ingat persis itu tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan bahwa COVID resmi sudah masuk di Indonesia, itu traffic langsung drop. Karena ada himbauan untuk diam di rumah saja, jaga jarak dan sebagainya. Traffic langsung drop. Jadi bisa dibayangkan sejak Maret sampai dengan hari ini, pusat perbelanjaan defisit terus. Ya. Mana ada perusahaan yang dalam setahun sudah hampir 8 bulan defisit gitu loh. Dana cadangannya sudah tidak ada lagi. Ini yang menjadi masalah. Gitu. Makanya kenapa kami kali ini betul-betul memohon kepada pemerintah harus dibantu. Karena pasti kalau enggak PHK akan terjadi, itu udah pasti nomor satu. Kalau sudah tidak bisa PHK tapi kondisi masih belum membaik, pasti perusahaannya kolaps. Itu pasti urutannya seperti itu. Nah kalau sudah kolaps, ini masalah
besar. Untuk membangkitkan lagi usaha ini kan sangat sulit. Resesi ekonomi akan berkepanjangan pasti. Jadi sekali lagi kami berharap kebetulan Anda bisa menyampaikan kepada rekan-rekan di pemerintahan bisa menolong kami, tetapi sifatnya yang langsung direct bisa dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Nah, Pak Edi, ini mungkin langsung Anda tanggapi. Ini memang membutuhkan stimulus yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan, Pak. Ya. Nah, ya itu kita sangat pahami, dan tadi formally saya sudah sampaikan bahwa saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada Satgas ya, karena sebenarnya anggaran itu ada, cuma memang peruntukannya mungkin tidak selalu pas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Alfonsus. Itu benar, karena PPh 21 final yang ditanggung pemerintah itu hanya untuk UMKM, anggarannya 2,4 triliun gitu ya. Untuk kalau pengusaha retail dalam arti retail besar ya, kemudian mall dan sebagainya kan memang tidak masuk kategori itu ya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Alfonsus tadi, kalau PPh yang final memang belum ya. Nah, jadi anggaran yang insentif usaha itu Mbak, itu bukan 53 itu pembiayaan korporasi, itu mayoritas untuk BUMN itu bukan itu. Tapi yang insentif usaha yang 120 triliun itu malah lebih gede lagi sebenarnya anggarannya gitu ya. Kalau untuk UMKM kan 123, hampir sama itu yang insentif pajak itu. Nah, cuma memang insentif apa yang tadi disampaikan Pak Alfonsus tadi yang benar-benar bisa secara langsung membantu teman-teman pengusaha. Dan ini mohon dipahami juga, kita kan sedang bicara dengan pengusaha katakanlah di retail dan pusat perbelanjaan ya. Nah, yang dihadapi pemerintah itu semua gitu ya, industri sepatu punya keluhan yang sama, karena tadi itu masalahnya memang ada di demand yang kita nggak bisa hindari gitu ya. Nah, jadi tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan singkat saja gitu ya. Yang tadi bahwa mal-mal itu sebenarnya disiplin dalam menegakkan protokol itu saya setuju tuh. Jadi memang harusnya itu memang selektif, dan Bapak Presiden kan memang memberikan arahan seperti itu, bahwa pembatasan sosial berskala yang ketat itu harusnya di level mikro, jangan di generalisir. Provinsi itu beda, antar kabupaten dalam satu provinsi beda, dalam satu kabupaten juga antar kecamatan, antar desa mungkin bisa beda gitu ya. Jadi itu memang sudah menjadi perhatian Presiden. Nah, tapi yang ada satu yang kita mau minta pemahamannya begini Pak, yang tentang dine-in Pak di restoran. Jadi pertimbangannya begini, jadi orang makan itu kan tidak, kita bisa bilang kan hampir nggak, ya boleh bilang pasti nggak bisa pakai masker kan Pak. Meskipun masuk mall-nya itu kan pakai masker gitu, tapi ketika dine-in, ketika makan di resto dia kan nggak pakai masker. Lah itu yang kita mendapat masukan yang kritik, malah bukan masukan lagi, kritik tajam ketika memperbolehkan adanya dine-in gitu ya, karena di Korea Selatan itu sebuah kedai kopi terkenal itu menjadi klaster baru gitu ya. Nah, memang kalau di Indonesia memang dibandingkan dengan klaster-klaster yang lain memang tidak, tapi kenapa pertimbangannya dine-in itu tidak diperbolehkan paling nggak untuk sementara waktu, itu salah satu pertimbangannya itu. Masuk mall pakai masker, tapi kalau makan itu masa orang makan pakai masker gitu ya. Nah, ini kan pemerintah tidak mudah gitu. Saya kira mudah, kita hanya bisa berharap bahwa semoga yang seperti ini tidak lama. Jadi bahkan PSBB yang tidak ketat pun sebenarnya sudah membuat permintaan atau daya beli masyarakat turun gitu ya, apalagi diperketat gitu ya. Tapi itu tadi kalau saya ingin sampaikan adalah alasan dibalik mengapa dine-in tidak diperbolehkan. Saya kira kuncinya memang di COVID, Pak Alfonso, Pak Roy. Jadi selama kita bisa mengendalikan COVID dengan baik, dalam arti membaik, itu keadaan akan semakin baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi gitu kan. Karena begini, Pak, kelompok menengah atas yang uangnya banyak, kalaupun bukan karena dilarang pemerintah, kalau kita tidak menunjukkan perbaikan, mereka takut sendiri itu. Gitu. Nah, itu satu hal gitu. Nah, jadi memang kuncinya di penanganan COVID. Ya, saya sampai di situ aja. Saya tadi terkait dengan demand ini kan berarti juga terkait dengan bagaimana mempertahankan konsumsi. Saya ke Pak Roy, ini kan bagaimana tadi Anda ada upaya untuk mempertahankan konsumsi di masa pandemi? Mungkin apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Masukan dari Anda. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya membagi masalah demand ini kan menjadi suatu hal yang mengemuka karena kita sudah deflasi ya, minus 0,5% di Agustus. Deflasi berarti kecenderungan harga semakin melandai, jasa, tarif dan lain sebagainya, lawan daripada inflasi. Nah, kita ketahui untuk meningkatkan demand nggak ada jalan lain sampai saat ini karena kita negara konsumsi adalah BLT.
ya. Sembako masih oke, tetapi sembako itu hanya untuk yang betul-betul saudara-saudari kita yang sangat miskin, yang marginal sekali. Tapi lebih daripada itu sebaiknya BLT. Supaya apa? Supaya bantuan langsung tunai itu dapat dikonsumsikan, dapat ke mall, dapat ke retail untuk belanja. Nah, kondisi sekarang yang kita harapkan adalah BLT ini untuk meningkatkan konsumsi ini adalah BLT yang berkelanjutan atau juga yang mengikuti situasi COVID. COVID-nya naik, BLT-nya harus naik. Karena apa? Orang yang punya uang akan lebih bertahan di rumah, stay at home, work from home. Karena apa? Karena mereka takut. Orang punya uang lebih takut kena COVID-nya. Tapi orang yang suffer juga, mau bekerja kayak apapun juga, tapi nggak ada pelanggannya, nggak ada yang konsumennya yang naik di transporter online-nya, maka tetap juga suffer. Jadi dengan kata lain, BLT ini syarat utama untuk meningkat COVID-nya, provinsi mana, kota mana, kabupaten mana, ditingkatkan BLT-nya. Karena itulah yang mendorong ke konsumsi. Sembako justru sekarang yang mesti diatur, karena kalau tidak malah masyarakat jualin lagi sembakonya karena sudah berbagai yang sumber. Ya. Jadi yang pertama itu untuk BLT. Kemudian yang kedua, ada 2 kebijakan pemerintah, fiskal dan moneter. Ya ini harus berkelanjutan. Nah kaitan dengan fiskal tadi, ini disinggung mengenai pajak. Kita berharap PMK 44 yang merelaksasi terhadap PPh 21 sampai final dan juga impor dan lain sebagainya, itu berakhir di September ini. April sampai September, kemarin di PMK 44. Nah kita berharap ini diteruskan. Ya, tadi saya mendukung tadi Pak Alfons katakan, ini pajak bagaimana nih? Nah kita harap ini sampai setahun lah. Ya, karena kalaupun kita ketemu vaksinnya akhir tahun, ya ada yang menyatakan demikian dari satu kementerian, ada yang bilang awal tahun, tapi kan life harus ada prosesnya. Ekonomi usaha juga akan ada starting up-nya lagi. Jadi kuatlah 1 tahun, karena memang habis bulan September itu penangguhan PPh di PMK 44. Kemudian juga kita berharap yang ketiga adalah clustering, ya. Jadi PSBB yang clustering, ya, sama seperti yang tadi di awal saya katakan, ya, bahwa tentunya ini adalah problematik ya bersama. Ya kita mau yang tidak clustering, kita berharap yang tidak clustering ya tentunya harus dilonggarkan masyarakatnya untuk beraktivitas, untuk konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian yang subsidi pekerja, ini juga tentunya di retail modern ini kalau UMKM hampir sekitar 7 juta lebih. Kemudian pekerja sekitar hampir 2,5 sampai hampir 3 juta untuk seluruh Indonesia. Nah kita memang berharap tentunya BPJS dan lain sebagainya yang sudah diatur, ada pengaturannya Perpres kemarin, tetapi kita berharap tentunya lebih dari BPJS. Kalau BPJS ini kan memang lebih kepada pekerjanya, tapi untuk perusahaannya bagaimana? Nah yang terakhir kaitan untuk perusahaannya, retail. Kami berharap korporasi kredit yang diluncurkan tanggal 27 Juli oleh Koordinator Pemulihan Ekonomi Nasional, Satgas, yang melewati 15 bank, ya, melalui penempatan dana 100 triliun, sampai hari ini belum ada relaksasinya bagi retail. Kita coba koordinasi dengan seluruh anggota retail, apalagi yang sudah di lantai bursa yang di papan akselerasi. Sampai hari ini alasannya masih klasik, masih jauh dari panggang, Pak. Masih jauh dari api, dari panggang. Artinya apa? Semuanya beralasan masih belum ada juklaknya, belum ada juknisnya. Padahal kita berharap kredit korporasi ini untuk merestrukturisasi kredit komersial kami. Kredit komersial kita dengan bunga yang 12-14% bunga tinggi, sedangkan pendapatan margin hanya di bawah 5%, ya 2-3%. Nah, bagaimana? Berarti kan harus membayar dengan modal untuk yang mestinya buat pertumbuhan retail, pertumbuhan mall, ekspansi dan lain sebagainya, baru di situ ada pertumbuhan. Kita udah memakai equity itu, cadangan itu yang tadi istilahnya Pak Alfons. Sehingga apa? Ya kredit komersial ini yang dengan bunga tinggi ini tentu belum bisa dialokasikan kalau tidak ada bantuan kredit korporasi. Nah kemarin informasinya memang sepertinya tidak tercetus ada istilah untuk ke sektor hilir. Kami berada di sektor hilir, mall dan retail. Nah kita berharap tentunya ini bisa sampai ke sektor hilir sehingga kita bisa mendapatkan akses bunga murah, ya, bunga yang memang sudah disiapkan. Itu penempatan dana kan, bukannya uangnya bank, bukannya uang masyarakat, tetapi penempatan placement fund. Dan itu tentunya nggak perlu regulasi, nggak perlu juklak juknis. Buat apa ada juklak juknis? Apakah karena memang sektor kami nggak diperhitungkan, hanya sektor hulu saja? Hulu diperhitungkan. Tetapi kalau tidak ada hilirnya, bagaimana yang produk-produk makanan minuman bisa terjual? Karena menjualkannya. Nah demikian mungkin yang kita harapkan. Oke, baik. Terakhir dari Anda Pak Alfonsus untuk sekaligus closing statement dari Anda.
Ya, pertama saya ingin menanggapi dulu Pak Edi tadi perihal restoran dan kafe yang masalah dine-in. Memang betul yang disampaikan Pak Edi bahwa kalau makan tentunya kan tidak bisa gunakan masker. Tetapi sebetulnya Pak Edi, teman-teman restoran di sektor usaha restoran dan kafe telah siap sebetulnya dengan rencana SOP tambahan, yaitu adalah memasang partisi ataupun partisi akrilik yang bening itu di setiap meja. Jadi meskipun mereka itu sekeluarga, misalkan 4-5 orang sekeluarga, tetap setiap orang itu dipartisi dengan akrilik. Jadi saya pikir ini satu solusi yang siap dilaksanakan oleh teman-teman di sektor restoran dan kafe. Jadi mudah-mudahan masukan ini bisa disampaikan Pak Edi kepada teman-teman di pemerintahan juga, tidak perlu terlalu dikhawatirkan lagi. Jadi itu satu. Nah, yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah betul-betul kami sangat membutuhkan ini karena kami memprediksi bisnis pusat perbelanjaan baru bisa pulih pada saat vaksinasi selesai dilaksanakan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Tadi Pak Roy sudah singgung bahwa vaksin akan diproduksi pada kuartal pertama 2021. Kami perkirakan, itu produksinya. Realisasi mungkin di kuartal kedua. Nah, berarti Juni pertengahan tahun depan baru kondisi pusat perbelanjaan baru bisa beranjak normal. Jadi bisa dibayangkan dari Maret 2020 sampai dengan pertengahan tahun depan. Nah, ini adalah yang kenapa kami minta, tadi Pak Roy juga sudah singgung, kenapa kami minta 1 tahun sampai dengan tahun depan. Karena kami memprediksi kondisinya akan seperti itu. Daripada nanti dikasih 3 bulan, nanti teriak-teriak minta lagi gitu loh. Kami memprediksi ini pasti setelah vaksinasi selesai, baru bisa pulih ekonomi. Oleh karenanya, kecepatan dan keberhasilan vaksinasi ini akan menjadi kunci. Kami cukup gembira dengan respon dari Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya perihal antisipasi vaksin ini. Tetapi memang perlu dibuktikan bahwa vaksinasi bisa diproduksi dengan tepat, vaksinasinya bisa dilakukan dengan cepat dan berhasil. Saya kira itu menjadi satu kunci dan itu sekaligus juga menjadi beban buat kami, pusat perbelanjaan, sampai dengan nanti vaksinasi selesai dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Baik, terakhir singkat saja Pak Edi, closing statement dari Anda. Baik, ya terima kasih untuk semua masukannya dan pemerintah memang bersikap terbuka terhadap semua masukan. Tapi memang masukan yang dengar juga konsekuensinya dari berbagai pihak dan tidak selalu sama. Oleh karena itu saya secara kelembagaan maupun pribadi berusaha untuk menyampaikan tapi tidak berani menjanjikan ya, karena ketika memutuskan memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi saya janji saya menyampaikan termasuk yang tadi yang saya sangat concern itu masalah juklak tadi loh Pak, yang kredit yang disampaikan Pak Roy itu harusnya nggak terjadi seperti itu. Itu aja. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sayang sekali waktu kita terbatas untuk hari ini. Terima kasih Pak Alfonsus, Pak Edi, dan juga Pak Roy telah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Saya Eliza Hasan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.